Oke pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Mang Adun ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat selalu dan rezekinya juga tetap dilancarkan, berkah dalam setiap urusannya juga ya. Pikor tim juga. Oke, di sini udah ada Pak Dewi ya, yang ya request lah ya seperti itu. Bahas ini Mang kayaknya seru katanya dashboard ya. Kita masuk di sesi badas. Oke. Dan memang ya yang Mang Adun perhatikan di sini Pikor tim kan kita tahu ya, kalau dari tampilan berandanya itu nggak ada beda ya. Tapi setelah Mang Adun cek di dalam minepi.com-nya seperti itu ternyata ada beda. Jadi jarang banget Pikor tim melakukan bahas dashboard ya seperti itu dengan tampilan gambarnya sama tapi isinya berbeda ya. Dan tadi juga ini udah ngechat lagi ya, kemarin ngechat, tadi juga ngechat lagi Pak Dewi. Mang Adun jujur ya, mohon maaf juga buat pioners yang mungkin nunggu-nunggu ya. Mang Adun bukan ngerasa ditunggu tapi ya Mang Adun juga pengen sebenarnya mah ya sehari itu 2 atau minimal ya 1 pun juga maksakan lah ya, tapi tidak apa-apa seperti itu. Oke, jadi kita masuk aja langsung. Udah ada juga nanti di akhir video rekapan dari Mang Adun ya soal badas kita kali ini. Oke, jadi di sini kita screenshot aja dulu ya untuk lebih jelasnya. Mungkin pioners juga sudah banyak nih ya YouTuber yang lain yang bahas soal ini, tapi ya seperti biasa kalau informasinya sama tapi pembahasannya tentu saja berbeda ya. Batas waktu masa tenggang untuk mengajukan aplikasi KYC telah diperpanjang hingga 30 November 2024 kata Pikor tim ya. Perpanjangan ini memberi pioner lebih banyak waktu untuk menyelesaikan KYC. Sementara batas waktu akhir masa tenggang untuk menyelesaikan migrasi mainnet tetap tidak berubah pada tanggal 31 Desember 2024. Pastikan Anda memenuhi batas waktu ini untuk menghindari kehilangan sebagian besar saldo Pi Anda sebelumnya. Selain Pi yang ditambang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum Pi Anda dimigrasikan. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi di sini kan untuk baca lebih lengkapnya ya di sini tab read more for detail about the extension seperti itulah. Oke, kita masuk di read more ya. Jadi gini ya, buat pioners yang banyak ternyata masih ada lah intinya ya yang masa penghitung waktu mundurnya itu dijeda atau mungkin berjalan. Khusus yang untuk dijeda itu Mang Adun katakan aman ya. Karena apa? Karena artinya itu hanya tinggal memetakan ya, memetakan dari sistem sananya dulu, pengecekan itu loh ya. Oke, ini kita kasih love ya. Oke, nah ini juga Mang Adun ada sedikit tambahan ya. Kalau soal di yang tanda love di situ itu ada, kita bisa lihat 11.000 love ya. Kenapa Mang kok ada tambahan soal itu? Jadi Mang Adun perhatikan ya, dari sekian banyak pioner ya, kita tahu lah khususnya di Indonesia saja ya, di Indonesia. Jadi ini kan terjemahan Indonesia, nggak tahu Mang Adun kalau di negara-negara yang lain apa ini juga tanda love ini juga berlaku di berbagai negara. Secara logika ya, kok kenapa gitu loh, pioner itu kan banyak tapi jumlah di sini yang ngasih love, kita ketuk lagi tuh nggak berubah ya, ini masih 11 ribuan. Pioners yang lain kemana gitu loh. Bahas dashboard Mang, iya ini lagi dibahas ya. Oke Pak Dewi ya, jadi kita bahas ya. Jadi dari sekian banyak pioners ya, itu kenapa cuman 11.000 doang yang ya maaf ya
ngasih love ya. Kortim tidak minta gitu loh, tidak nyuruh juga. Itu hanya maunya Pioneer saja kalau mau baca ya. Gak apa-apa sih kalau menurut Mang Adun gini ya. Kalau misalkan Pioneer aduh Mang gua nggak ari lah kalau bahasa Sundanya ya. Nggak hari itu apa, nggak sempat lah ya, nggak sempat buat baca-baca, sibuk gitu kan. Nggak apa-apa kalau misalkan mau sambil kayak di sesi badas Mang Adun di sini ya, dan di YouTuber yang lain juga itu apa sih, nyimak-nyimak, tapi minimal gitu loh, minimal dibuktikan dengan ngasih love di sini ya. Tuh, kasihan kinerja Pikortim itu harus kita hargai kerja kerasnya ya. Buat yang kayak gini nih gak gampang. Oke, kita gaskan. Pak Dewi tadi sudah membalas ya. Di sini jadi batas waktu masa tenggang pertama diperpanjang hingga 30 November 2024. Di sini jujur ya, Mang Adun sudah sempat baca satu kali sekilas ya, dan ternyata sangat simpel dan sederhana apa yang disampaikan oleh Pikortim di surat cinta ya, atau ruang cinta ini di minepi.com. Karena apa? Karena tidak banyak yang Kortim ingin sampaikan, sedikit sekali di sini, tapi tetap tuh udah tetap mau baca ya. Nanti baru di akhir video kita coba untuk membahasnya ya. Karena apa? Karena kalau Network itu kan informasinya sama, tapi kalau nggak dibahas ya apa bedanya dengan baca sendiri kan gitu ya. Oke, jadi selamat ngopi ya. Yang belum bikin kopi, bikin dulu kopinya. Jadi batas waktu masa tenggang pertama diperpanjang hingga 30 November 2024 ya. Catat tuh ya. Jadi Pioneers diminta untuk segera menyelesaikan ya daftar periksa mainnetnya, dicek itu apa saja yang sekiranya ada yang kurang, seperti itu. Terus kata Pikortim, batas waktu pertama masa tenggang yang mengharuskan pengajuan aplikasi KYC telah diperpanjang dari 30 September hingga 30 November 2024. Batas waktu kedua dan terakhir masa tenggang untuk menyelesaikan migrasi ke mainnet tetap sama pada 31 Desember 2024. Nah, di situ Pioneers tentu bisa membedakan ya, mana yang soal KYC dan mana yang soal migrasi. Jadi kalau misalkan bagi Pioneer yang KYC-nya itu tidak ada masalah nih, contohnya seperti Mang Adun ya. Mang Adun kan KYC checklist mainnya tuh udah hijau semua gitu ya. Dan itu nggak ada masalah Mang Adun rasa gitu. Cuman memang di bagian KYC tentatif validator ya, Mang Adun menyebutnya seperti itu belum berubah. Padahal sudah 3 kali liveness ya. Tapi tidak apa-apa, yang jelas mungkin ini soal batas migrasinya nanti ya Mang Adun. Berarti kan untuk menyelesaikan status KYC validator itu, kalau ada yang belum berubah ya Mang Adun masih nunggu sih. Kabarnya kata moderator itu sampai 5 kali liveness ya baru berubah dengan sendirinya. Bahkan banyak Pioneer yang udah ya, banyak testimoni di situ, nanti kita sesi lestari lah ya. Itu banyak yang mengabarkan tidak merubah nomor telepon pun itu, atau verifikasi nomor telepon ada yang sudah berubah dengan sendirinya dengan liveness seperti itu. Oke, terus di sini sampai 31 Desember perpanjangan ini memberi Pioneer lebih banyak waktu untuk mengajukan aplikasi KYC awal mereka. Oke, demi inklusivitas dalam keseluruhan masa tenggang 6 bulan sambil mempertahankan momentum komunitas untuk menyelesaikan tujuan Open Network Network. Ini kalau Kortim biasa menyebut Open Network ya, kalau Pioneer biasa nyebutnya Open Mainnet. Detail utama. Oke, kita masuk di poin-poinnya ya. Detail utama, perpanjangan batas waktu pertama. Batas waktu baru untuk mengajukan aplikasi KYC Anda adalah 30 November 2024. Perpanjangan ini hanya berlaku untuk batas waktu pertama. Oke, batas waktu kedua tetap tidak berubah. Nah, berarti ada dua ya, ada batas waktu pertama dan batas waktu yang kedua, yaitu untuk migrasi. Batas waktu akhir untuk menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi ke mainnet tidak berubah dan tetap pada tanggal 31 Desember. Oke, ingat. Nah, ini Kortim mengingatkan ya, tidak memenuhi salah satu
tenggat masa tenggang akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar saldo PAI Anda sebelumnya, selain PAI yang ditambang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum PAI Anda dimigrasikan ya. Ingatkan tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan Anda untuk memenuhi tenggat waktu masing-masing. Untuk perincian lengkapnya dan pemahaman menyeluruh tentang masa tenggang, baca pengumuman asli. Itu udah pernah kita bahas ya di dashboardnya. Terus alasan untuk perpanjangan ini, nah ya, jadi ini Kortim punya alasan kenapa masa tenggang ini diperpanjang. Kan itu masa KYC ini mengajukan untuk KYC ini diperpanjang, Kortim punya alasannya. Di sini kata Kortim, lebih banyak waktu untuk pioner. Perubahan ini memungkinkan lebih banyak pioner untuk menyerahkan aplikasi KYC mereka, sehingga memungkinkan lebih banyak anggota jaringan untuk memenuhi syarat dan sepenuhnya memigrasikan PAI mereka ke mainnet sebelum jaringan terbuka. Terus yang tetap dalam masa tenggang 6 bulan. Perpanjangan ini sesuai dengan dan tidak memperpanjang keseluruhan jangka waktu 6 bulan dari masa tenggang, memastikan bahwa pioner memiliki waktu yang cukup tanpa mengorbankan tujuan masa tenggang. Oke, ini mungkin pioner agak bingung ya, coba mengadun terjemahkan. Maksudnya Kortim ini, Kortim menetapkan masa tenggang 6 bulan itu sama sekali ya tidak ingin merubahnya gitu loh, tetap ya bersikukuh dan berkomitmen seperti itu Kortim soal masa tenggang 6 bulan ini, sehingga tidak mengorbankannya gitu. Dalam artian kalau soal yang masa tenggang 6 bulan itu udah nggak berubah-ubah lagi, tetap intinya ya sampai 31 Desember itu ya. Nah, itu sehingga tidak sampai mulur-mulur lagi. Itu maksudnya Kortim ya. Itu terus solusi untuk beberapa ketidakakuratan waktu. Nah, ini solusi untuk beberapa ketidakakuratan waktu titik 2 ya. Dalam beberapa kasus tertentu, pioner mengalami jeda yang kurang akurat pada waktu KYC mereka. Ekstensi ini berfungsi sebagai solusi menyeluruh bagi mereka yang kehilangan waktu dalam kasus yang tidak akurat ini, dengan memberikan mereka lebih banyak waktu secara keseluruhan untuk mengajukan KYC tanpa menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan waktu tambahan untuk menyempurnakan waktu guna menyelesaikan satu kasus dalam satu waktu. Oke. Paham ya pioner ya. Jadi di sini maksudnya Kortim tuh ya tetap ya gitu. Fungsinya yang soal ini nih ditetapkan ya, KYC 6 bulan tuh memang diharuskan lah intinya, sehingga tidak menghabiskan sumber daya yang dari Kortim juga, waktunya juga dari Kortim juga kebuang-buang lebih lama lagi. Pioner juga sama dikasih waktu ya sudah banyak lah sampai Kortim ya, seperti itu. Padahal kabarnya ya kalau memang pioner asli, simpelnya seperti itu ya, pioner sejati pasti bisa, cuman tinggal kita ingat-ingat saja apa sih yang salah gitu loh dengan KYC kita. Apakah waktu proses pengajuan KYC itu kita salah ketik nama? Nah, itu yang cukup merepotkan, karena untuk mengganti nama, mengganti nomor telepon, terus apalagi ya, Mang Adun sempat bahas di halaman dukungan itu belum bisa mengganti nama, maksudnya nama akun ya, bukan nama pengguna. Kalau nama pengguna kata Mang Adun sih nggak seberapa penting lah gitu. Jadi kalau untuk nama akun itu yang repot. Masa sih ya kalau di KTP-nya A, nama akunnya B. Nah, itu yang dipertanyakan sampai moderator bilang itu terdeteksi akun palsu. Oke, jangan salah, makanya harus hati-hati sekali buat pioner baru nih. Barangkali ada yang belum mendapatkan undangan KYC, atau pioner lama juga sama ya. Mudah-mudahan dikirimi oleh Kortim undangan KYC-nya. Hati-hati saat ingin mengisinya ya. Dan terus kita lanjutkan ya. Kita masuk di kami sangat mendesak semua pioner yang belum menyerahkan aplikasi KYC mereka untuk memanfaatkan perpanjangan ini dan menghindari kehilangan sebagian besar PAI mereka yang mereka tambang ya, karena itu resiko kita juga ya. Kortim terus-terus mengingatkan, tapi ya kalau misalkan kitanya
nggak mau menyelesaikannya gimana. Makanya Pickor Team sampai ngomong kami sangat mendesak semua pioner ya. Ya maksudnya jangan sampai pada akhirnya pioner itu menyesali ya gitu, ribuan pai misalkan gitu kan, atau puluhan ribu pai yang udah selama ini ditambang tapi hanya disisakan yang nambang cuma 6 bulan doang gitu kan tuh ya. Oke ya, terus ini sudah selesai. Penerbok bermaksud untuk beralih open mainnet ya. Oke, jadi ada clue yang sudah mengadun tadi rangkum ya, yaitu soal di sini ya, mengadun dasar save. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan Pickor Team memperpanjang waktu KYC jeda gulir? Jujur ya, nih anggaplah ini asumsi mengadun pribadi nih ya. Makanya nggak tahu kenapa ya Pak Dewi itu bilang katanya kayaknya seru nih bahas soal dashboard ini gitu kan. Mengadun juga tidak tidak membuat supaya seru-seruan gitu kan, bukan soal itu. Tapi memang kalau misalkan kita mau menarik kesimpulan terus masuk lebih dalam lagi dari apa yang Pickor Team sampaikan, itu memang sangat luar biasa ya. Maksudnya gimana? Jadi gini, apa yang menyebabkan Pickor Team memperpanjang waktu KYC jeda bergulir? Bukan jeda bergulir, maksudnya jendela bergulir ya. Yang waktu dulu tuh kan bahasanya seperti itu gitu. Nah, sampai 30 November. Ya kan? Nah, itu kan lama gitu loh. Kan gini, sekarang kan September lah ya. September tanggal 22 ya kalau nggak salah nih. Tuh 22 September. 22 nih kalau misalkan 30 September tinggal 8 hari lagi. Gitu loh. Terus September, Oktober, sebulan sudah tuh sampai November gitu. Jadi dalam artian itu pioner punya waktu 1 bulan. Target Pickor Team open mainnet 2024 ya, itu masih ada waktu gitu loh. 1 bulan sebelumnya lah kita anggap ya, sampai November itu tuh. Apalagi kalau sampai masuk di Desember ya, Desember 31 Desember tadi itu Core Team belum bisa ngebahas yang soal itu, tapi bahas soal sampai di 30 September ini. Nah, tadi Pickor Team katakan yaitu apa yang menyebabkan Pickor Team memperpanjang waktu KYC ini ya, alasannya ya karena ingin memberikan pioner lebih banyak waktu untuk menyelesaikan KYC, kata Pickor Team. Tapi kalau jujur ya, nanti dianggapnya mengadun nggak percaya sama Pickor Team. Bukan gitu loh. Kalau misalkan kita ingin mengupas lebih dalam ya, dengan apa yang Pickor Team desak ya seperti itu pada pioners ya, ini nggak usah main gambar, kita ngobrol aja ya. Jadi gini, ada minus plusnya yang sudah mengadun ditandai di situ ya. Nah, minusnya apa gitu loh. Terus plusnya apa? Kan pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya gitu loh. Di balik kenapa Pickor Team memperpanjang waktu ini. Kalau kata Pickor Team ingin memberikan waktu lebih banyak, kalau menurut mengadun itu hanya sekedar bahasa saja. Karena Pickor Team menyampaikan kepada semua pioners itu dengan sangat bijaksana. Oke, dengan sangat hati-hati supaya tidak menyinggung perasaan pioner. Tapi kalau misalkan dari sisi mengadun pribadi ya, dibalik alasan Pickor Team itu loh, yaitu dari nih minusnya ya, itu maaf ya, kita tahu kalau KYC mah sudah hampir selesai lah, itu kan di bawah ada tuh migrasi ya kan. Kita tahu kan migrasi tuh sampai sekarang ya waktunya sudah mepet-mepet banget gitu kan. Makanya kenapa sangat ada bahasa sangat mendesak pioner Pickor Team ya, karena dengan misalkan menyelesaikan KYC lebih banyak, itu pioner akan lebih cepat untuk migrasi ya, karena migrasi itu tergantung gitu loh dari kita KYC dulu. Pioners nggak bisa tuh, kita nggak bisa menembus target migrasi kalau masih banyak pioners yang dari KYC saja bermasalah. Paham ya? Kalau misalkan soal KYC, mengadun katakan itu sudah, anggaplah itu hal enteng lah ya bisa dikatakan karena sudah mau sampai target. Tapi ketika
ketika pioner ingin menyelesaikan ke migrasi gitu loh, banyak pioner yang masih KYC-nya bermasalah, bagaimana dengan migrasinya. Nah, makanya yang di bagian minusnya kalau dari Mang Adun pribadi, yaitu Picor Team ingin membahas soal migrasi. Gak mungkin kan Picor Team bilang, ayolah pioners gitu loh, kita nih di bagian migrasi gitu. Itu kan bahasa Mang Adun aja ya. Di bagian migrasi kita cuman baru sampai di bawah 7 juta. Iya kan? Gak ada tuh update sampai sekarang yang kabarnya katanya akan migrasi besar-besaran gimana. Picor Team belum mengupdate secara langsung lagi gitu soal migrasi target 10 juta dompet migrasi. Ya artinya apa? Berarti kan darurat banget, mendesak banget Picor Team kalau sampai ya 30 November target kita 10 juta migrasi itu tidak sampai. Nah, ini yang sangat Mang Adun juga ya sampaikan kepada pioner kenapa bakal ngebahas masalah ini. Jadi gini, Mang Adun nggak membuatnya supaya secara dramatis, tidak ya, tapi itu real gitu loh. Karena apa ya, kita tahu sampai sekarang itu Picor Team soal migrasi benar-benar bagaimana pioner menyelesaikan KYC. Oke, karena apa? Contoh ya, dari misalkan beberapa pioner nih masih banyak yang akun KYC validatornya itu kan berwarna orange. Anggap tentatif seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk bisa menyelesaikan migrasi kalau banyak validator saja yang nggak bertugas? Kan dulu udah sering ya, baik itu Dorisin maupun pioner yang mana-mana udah kita tahu itu loh, migrasi itu tergantung dari banyaknya validator di daerah di sekitaran kita lah gitu kan. Walaupun ya kita memvalidasi juga orang luar, tapi ya mungkin kan tetangga negara kita kayak orang Arab atau orang India kan gitu kan, ya mungkin memvalidasi orang Indonesia gitu. Nah, itu supaya memastikan akun asli. Ketika sudah akun asli ya baru migrasinya bisa berjalan. Jadi kecepatan soal KYC dan migrasi itu sudah sering kita bahas ya, yaitu bagaimana KYC itu sendiri, bagaimana dengan validator itu sendiri ya. Tuh, paham ya sampai di sini. Jadi itulah kenapa Mang Adun di sini merangkum untuk pioners ya. Terus kalau dari plusnya jelas ya, Core Team langsung menyampaikan, tapi Core Team tidak menyampaikan sedetail yang Mang Adun sampaikan gitu kan. Picor Team hanya memberikan plusnya saja ya. Plusnya bagaimana maksudnya? Yang tadi itu memberikan lebih banyak waktu untuk pioner menyelesaikan KYC-nya. Jadi waktu kita tuh lebih luas gitu kan. Memang betul, barangkali ini kayak Mang Adun kan ya, mau isi pulsa belum juga kan gitu kan, mau verifikasi nomor telepon belum juga. Pioner juga barangkali kan yang kita tahu ya gitu loh, isi apa tuh khususnya apalagi Indosat tuh bleweran banget kan itu. Jadi gagal lagi mau diverifikasi gimana kan gitu kan. Mang Adun udah sempet juga nanya ke moderator, nantilah kita bahas lagi soal itu ya gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan gitu kan, itu sebagai di minusnya. Kalau misalkan di plusnya ya sudah Picor Team sampaikan, memberikan lebih banyak waktu kepada pioners. Tapi yang menurut Mang Adun ya ini sangat erat kaitannya di dashboard kita kali ini, yaitu dengan target migrasi. Oke ya, semoga bisa dipahami buat pioners yang stay selalu channel Mang Adun. Terus apa Mang itu Mang yang kayak apa tuh kurung buka tanda panah kayak gitu ya? Yaitu maksudnya ya apa sih, Mang Adun juga main kode lah ya. Jadi kenapa tadinya dipercepat gitu kan sampai 30 September, sekarang mulur lagi seperti itu, yaitu ya Mang Adun ingat ke soal migrasi. Dan kalau karena apa? Karena kalau soal aplikasi kalau menurut Mang Adun itu makanya ditunda sama Picor Team tuh di target yang ketiga. Kenapa ya gitu? Dengan yang seadanya dulu juga bisa. Kalau soal aplikasi mah bisa nyusul, tapi kalau soal migrasi untuk kita, nah ini kan yang jadi pertanyaannya, kenapa harus 10 juta migrasi kan gitu? Karena ekosistem Pi ya kan, terus kelangkaan
Pi koin itu sangat berpengaruh gitu. Mang Adun pernah menyampaikan bahwa pioners yang khusus nih ya, kalau 15 juta QSI udah jelas, khusus yang 10 juta migrasi itu, kalau sampai terjadi 10 juta migrasi, itu yang akan menjadi ujung tombak dari ekosistem, ekologi, Pi Network, jaringan ya untuk kedepannya. Karena apa? Ini yang akan menjalankan roda proyek Pi Network berkembang semaksimal mungkin. Maksudnya seperti itu. Karena apa? Karena ya dengan migrasi 10 juta ya, maaf ya, sekarang kita tahu aplikasi 100 gitu kan. Nah, dengan 10 juta itu akan menjadi daya tarik nggak cuma bagi pioner-pioner yang mungkin ya KYC-nya itu masih bermasalah ataupun migrasinya bermasalah nanti setelah open mainnet gitu kan, tapi akan juga menjadi daya tarik bagi kalangan luas. Artinya di luar komunitas Pi Network, ketika Pi Network sampai terjadi ya open mainnet, maka kalau menurut Mang Adun itu akan cukup mencengangkan. Dan ya kita tahu ya gitu loh, kalau GCP terjadi ya udah ya, enggak yang tadi Mang Adun sebutkan 10 juta migrasi itu sebagai ujung tombak dari jaringan Pi Network, yaitu akan betul-betul kuat. Sudahlah, yang 10 juta itu adalah itu pioner asli dan QSI nyata, manusia nyata, nggak ada kejahatan ya. Paham ya pioners ya? Oke, ini mah Mang Adun kita ngobrol-ngobrol saja ya. Silahkan buat pioner yang ingin menambahkan barangkali ya, ada tambahan Mang menurut gua gini atau bagaimana, komentar saja ya. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan lagi di informasi Pi Network yang berikut-berikutnya ya. Tetap semangat pokoknya ya. Dan bagi pioner yang ingin bertanya, silahkan ngobrol di kolom komentar. Nanti di sesi Lestari bakal Mang Adun jawab ya. Thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi yang berikut-berikutnya. Bye-bye.